nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Jaga nggak bisa dengan dengan Whiteman. Whiteman. Top lane, fight dengan Whiteman. Ini agak berat sebenarnya buat Flaps-nya tadi kalau dia mau coba buat masuk. Tapi balik lagi ketika Benedetta berada di samping atau di bagian dari side. Wan adalah salah satu hero yang bisa mengimbangi pergerakan dia. Karena dia bisa lompat mundur ke belakang, jaga-jaga jarak. Yep, betul sekali. Dan dari area bawah, Yamnya kali ini masih mencoba untuk mengambil dengan Ribo. Dan dia lebih levelnya daripada Rivo. Jadi Iya. bisa dilihat kalau farmingannya dia lebih baik, dia bisa mendapatkan wasit-wasitnya. Betul, dan sudah ada Leo Murphy yang memberikan poking damage saja ke arah seorang Benedetta, tapi upayanya untuk mencicil juga membantu ke arah Lusty di sini. Dan hanya ini aja ya. Colek-colek kangen, colek kangen kan Kasih. terakhir ketemu Empeli ya. I miss you. I miss you, hi, Miss you miss you too. Menteri dari perguruan tinggi Dan kayaknya untuk Ribo, menghasilkan oke, tenaga sudah ada pendidik rotasi dari profesional seorang Fiji juga. maupun Ambil melaksanakan double pendidikan, tapi memadukan mulai keilmuan kelima keislaman, dan Anjay. siap bersaing di Harus tingkat angkat global ini. serta Makasih dari berakidah Tika, perlu ala dipertanyakan ahli sih, dia sunnah bisa wal bergerak jamaah. di bawah, di atas. Nah, di area Pendidikan tengah, merupakan Flaps fondasi juga dalam dikeluarkan kehidupan untuk yang clearing harus semua dibangun minion di sebaik area mungkin. mid lane. Alter Saat Ego mereka ini, merespon dengan sangat pendidikan cepat terus juga, berkembang Brand dengan Esports adanya mikirnya, globalisasi oke, kita bergerak dunia. cepat, kita clearing minion lalu rotasi Didiklah lagi, anakmu sesuai membalaskan zamannya, apa yang dilakukan oleh Alter karena Ego ia tadi. hidup di Rotasi zaman sangat yang cepat, berbeda dibalas dengan juga sama zamanmu. Brand Esports. Iya, mereka Riwayat bisa dari Ali bin menyeimbangkan Abi lah ya Thalib. gameplay yang dibawa sama teman-teman Alter Ego. Pengetahuan dan keterampilan menjadi bekal awal bagi seseorang untuk bisa meniti karirnya dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Pendidikan tinggi turut berkontribusi untuk menyiapkan hal tersebut. Tapi seorang pelatih Menjadi tantangan di era milenial saat ini, di mana semua sumber daya manusia didasari dengan kreativitas dan profesionalitas. Sumber daya manusia itu dibentuk dan disiapkan melalui instansi pendidikan tinggi yang menyiapkan insan-insan produktif dan Oke, tapi sebentar daripada itu, ketika kita semuanya terfokus untuk mendapatkan atau melihat turtle yang didapatkan dari Yes. Alter Ego tadi, Wan-Wannya lepas di atas. Karena dia ditinggal dari Benedetta, Flaps sih, dia turun ke bawah untuk bantu buat dapetin turtle tersebut. Sedangkan Wan free tadi di bagian atas mendapatkan sekitar 2 wave minion. Yes, jadi mungkin dari farmingannya lebih kuat dari orang Pai ya. Ya, Brand Esports mereka tahu mereka nggak boleh kalah ketika ingin mendapatkan sesuatu, nggak mau gambling, fokus untuk mengamankan objektif dan bahkan mereka mendapatkan 3 poin kill tambahan. Tapi Pai dengan crossbow tanknya memberikan damage cukup untuk Flapsy, tapi itu hanya cicil semata dan di area bawah Yam berusaha untuk kabur dari pengejaran Rivo. Dan kali ini Yamnya agak sedikit terpres dan harus tumbang untuk yang kedua kalinya ya. Sorry, yang pertama karena yang tadi tidak sempat pick up, masih bisa survive di area. Udil kali ini masih mencoba untuk menahan, tapi masih ada Hurricane Dash dari seorang Leo Murphy. Lapsinya masih bisa mundur juga. Sudah ada backup yang datang dari Lusty juga di sini, tapi sedang view-nya udah mulai datang. Oke, hanya memberikan sedikit soul bloom aja ya tadi. Ya, sedikit tapi surprise Sakit langsung tuh dikeluarkan Udil. oleh Udil. Surprise attack damage yang sangat besar. Brand Esports mencoba untuk kabur. Lusty dan juga View kabur dari kematian. Hadir Flapsy juga untuk kali-kali mereka dari Alter Ego sampai ngeras ke area belakang. Sudah ada backupannya. Pergerakan dari Alter Ego bisa kita bilang di early game seperti ini agak sedikit pasif. Iya, masih cukup pasif kali ini karena kita tahu ya Link ini dengan blue buff yang harus ditunggu dalam waktu 15 detik agak sedikit sulit. Jadi harus benar-benar memperhitungkan timing kapan purple buff-nya muncul. Kita lihat dari Lasty langsung the Wave Dragon ke arah seorang Leo Murphy. Kayaknya Leo Murphy harus mundur. Dan ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman Brand Esports. Mulai dibuka, Yamnya masuk dengan adanya Black Dragon Claw, tapi dia harus terpick off begitu saja. View-nya yang bakal menjadi korban dari Pai kali ini, tapi masih ada Jet Kunde dari seorang Lusty. Harus mundur kali ini Alter Ego. Mereka agak sedikit di-press oleh seorang Katiji dan teman-temannya. Dan hanya kehilangan 2 dari tim Alter Ego, tapi kurang adil ya sebagiannya Buduk. Ya, karena Alter Ego mereka kehilangan banyak. Itulah di area tengah sekarang cepat banget pergerakan dari Brand Esports. Mereka ingin bermain objektif gini. Alter Ego sedikit tertinggal dari segi networknya. 1.500 di belakang Brand Esports membuat Alter Ego harus berpikir keras. Karena dari Pai-nya dia masih butuh farming. Apalagi dia baru saja ditumbangkan. Keluar dengan Celibo yang pergerakannya nggak bisa seleluasa itu. Brand Esports terus-menerus memirroring apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Iya, ini agak sedikit sulit juga karena Kartisinya udah level 8, sedangkan memang Pai-nya baru level 7 ya, masuk ke level 7 kalau dibandingkan 2 marksman ya. Tapi Sally Boy kali ini baru saja mendapatkan purple buff-nya
Dan Udil dan juga Leo Murphy kali ini akan mencoba untuk menjaga sisi River di area mid lane. Lusty, ini Lustinya ngeselin banget sih, kayak dia open mapnya gila-gilaan banget ya. Yes, mereka maju lagi ke depan dengan Leo Dragon surprise attack Leo Murphy dalam bahaya langsung kabur dengan Thousand Banner dari Blazing Squad dari belakang. Sally Boy hampir saja membuat suatu gameplay yang sangat agresif. Cuma sayangnya Brand Esports selalu sigap untuk nge-backup teman-temannya. Iya, rotasi yang dibawakan sama Brand Esports bisa dibilang mereka terlihat seperti ada di mana-mana gitu loh. Mereka coba nempelin, apalagi Leo Murphy-nya. Berkali-kali aku lihat ditargetin terus sama Lustinya. Mungkin strategi dari Brand sendiri adalah membuat Leo Murphy low sampai dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Kali ini lihat Sally Boy bakal coba untuk Pinch Noise terlebih dahulu. Energinya juga udah mulai boros ya. Kalau kita lihat Boros ya Bu. Karena sekarang dia terus gerak yang minion, sedikit ngepok, rotasi lagi. Tapi Brand Esports kayak mereka nggak bergeming, mereka bergerak sesuai apa yang mereka mau. Lagi tuh, Gampang Dragon ke area belakang dan Tartus diamankan oleh Brand Esports begitu kan dengan peperangan di area depan tembak tunggu itu keluar rotation Yamnya datang. Dia bisa begitu besar keluar dari Udil yang adalah Haribo-nya juga sekarang Lustinya demikian mau kabur kemana Ribo jadi orang terakhir yang harus ditumbangkan oleh Alter Ego. Tiba-tiba 4 member dari Brand Esports hilang. Iya, dan bahkan lihat Panya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Flash TJ di sini. Berhasil membalaskan satu kematian dari teman-temannya ya. Bisa dibilang memang Brand mengalami banyak banget kerugian. Tapi Pai juga harus tumbang. Benar, itu kayak yang tadi dari Alter Ego agak berkebalikan ya dengan Brand Esports di turtle yang pertama. Di mana tadi semua pemain dari Alter Ego mereka sudah berkumpul dan lihat dari area minimapnya masih tertinggal Flashy di belakang yang tidak bisa join. Sehingga itu sangat memudahkan pemain dari Alter Ego untuk bisa mengeksekusi 4 orang dari Brand Esports. Apalagi mereka di tengah-tengah rotation langsung kumpul dan ada Hurricane di area tengah memporak-porandakan. Tapi sayang Alter Ego dari Yamnya tertinggal seorang diri, teman-temannya masih begitu jauh. Hurricane Dance tak sanggup untuk menyelamatkan Yam di area tengah. Iya, Sally Boy kali ini masih ada purple buff, tapi lihat kalau dia benar-benar mencoba untuk menumbangkan Leo Murphy sepertinya. Tapi Lustinya bakal coba di pick off kali ini dengan ada Yapai dan juga Sally Boy. Langsung roll sebuah off tank ke arah seorang Lusty dan bahkan Pio-nya bakal coba dicicil. Sedangkan Fabzi masih mencoba untuk mengcover seorang Pio tadi. Ini memang sebenarnya strategi dari Brand adalah mereka benar-benar nge-shutdown pergerakannya Leo Murphy. Biar Leo Murphy nggak bisa Hurricane Dance, nggak bisa nge-cover teman-teman dari Alter Ego. Tapi setelah teamfight yang barusan, mungkin mereka juga harus berhati-hati dengan adanya Udil. Ya, dan jangan lupakan untuk Pai sendiri yang memang sudah bisa bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Ketika masuk ke arah dari late game, ketika Benedetta sudah fall off, dia bakal sulit sekali untuk bisa menangkap. Sulit untuk kabur saja menyelamatkan dirinya. Kabur dari Blazing Squad Yam juga memakan sangat besar. Brand Esports gagal untuk nge-shutdown 2 member dari Alter Ego di area bawah. Alter Ego, kita ngeliat emang agak sedikit tertati-tati di game yang pertama kali ini. Cuma kalau dilihat dari network, Alter Ego tadi ketinggalan cukup banyak, 1.500 sampai 2.000. Tapi perlahan tapi pasti mulai mengejar dan Yam tiba-tiba hilang. Tumbang ya di area bawah tadi kalau kita lihat, dan bahkan lihat lastnya The Way of Dragon ke arah seorang Sally Boy. Sally Boy masih bisa mundur dan tidak memiliki energi yang cukup sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya ini dari Brand Esports mereka benar-benar coba untuk ngekontrol dari sisi jungle-nya Alter Ego sih. Itu purple-nya ditungguin terus. Iya makanya, gimana coba biar caranya supaya Sally Boy bisa farming dengan agak leluasa gitu ya. Itu nyawa dari Sally Boy sih, cuma teman-teman dari Alter Ego pun sudah sadar itu sangat penting. Mereka selalu menjaga Sally Boy dengan sangat baik ketika melakukan purple buff. Cuma sekarang dia bergerak ke area atas, udah bertemu lagi sama Flatzy. Tinggal Brand Esports mereka kasih pressure terhadap 2 jungle milik tim Alter Ego. Semuanya dijagain, ada aja ketemu tiba-tiba Bakekok Bunda dan Flatzy. Kayak mereka di mana aja gitu loh. Iya. Dan ini Leo Murphy yang harus berhati-hati sih, dia pasti bakal coba di shutdown habis-habisan biar Alter Ego nggak punya cover lagi. Sehingga agak sedikit berat ntar tim fightnya buat tim Alter Ego tanpa ada Leo Murphy. Ya apalagi Hurricane Dance itu penting banget. Satu skill yang diandalkan sama Alter Ego Esports buat tim fight ya. Tim fight juga mengunci bisa, buat kabur bisa. Banget sih buat Brand Esports memancing Leo Murphy untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya di saat yang gak tepat. Ya, bakal coba dibuka kali ini dengan Blazing Duet ini memiliki sama Partizi kali ini mengejar ke arah Udil. Tapi ternyata objektif turret yang akan diamankan oleh Brand terlebih dahulu. Karena juga mulai datang, Flabzi-nya juga mulai datang dengan adanya slash, dan bahkan lihat Yamnya mulai datang.
Dengan Black Dragon Fall mengarah ke arah sama Seliboy-nya tumbang, tapi Flapzy-nya masih bisa selamatkah? Yamnya justru dibalikin keadaannya kali ini. Low banget dari Leo Murphy dan juga Pai. Aku kira tadi Flapzy-nya masih bisa ini loh, di take down, tapi ternyata dia masih bisa dash balik. Ya, begitu mengerikan kali ini Brand Untuk survive. Esports lah, tapi pasti memberikan pressure dari Alter Ego, dipukul mundur sampai ke area base karena tier kedua sudah dihilangkan. Sayang banget tadi Seliboy harus banget terlebih dulu di area Iya. belakang. Coba ingin ke area lini belakang dari Brand Esports, tapi malah Seliboy yang ketangkap duluan. Ya, lebih ke arah tadi Alter Ego Esports, mereka fight-nya gak dalam kondisi prima ya. Separuh HP rata-rata semuanya dan mereka masih bertahan di sana, mereka nggak langsung mundur ke belakang, Iya. mungkin nge-reload dulu. Mereka Maksa ya. tetap berjuang untuk mempertahankan middle turret dan itu dipaksa juga dari Brand Esports. Mereka Karena nabrak. mereka juga mikir sih sebenarnya kalau mereka hilang turret di mid juga itu sebenarnya rugi banget buat mereka. Maksudnya ketika ada turretnya aja brandnya masih bisa mencoba untuk ngedominasi jungle mereka gitu loh. Gimana mereka kehilangan turret. Makanya mereka coba untuk fight tapi fightnya memang tidak menghasilkan hal yang baik sebenarnya. Dan sekarang Brand Esports makin menjadi-jadi ketika punya banyak banget keunggulan. Masuk area depan, jadinya nggak ada. Alter Ego mulai menimbang-nimbang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Karena Lord sudah hadir, ini akan sangat membantu Brand Esports. Dan bisa jadi titik balik bagi tim Alter Ego ketika mereka bisa nge-contest dengan baik. Cuma lihat, penjagaan dari Brand Esports. Dari arah kanan ada Di-zoning nggak tuh Lucy, semuanya? di area bawahnya ada Pew, sehingga Lord bisa di-secure dengan aman. Iya, dan Seliboy tidak bisa berbuat banyak juga tanpa purple buff-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Dan dari Flapzy pun mereka dia melakukan hal yang sama. Dia Ya. nge-cutting juga minion yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Ya, jadi meskipun tadi kita lihat Linknya nyoba ya buat bisa split push mungkin, tapi gak ada bantuan lagi dari belakang, jadi itu membuat harus pulang, harus kembali lagi untuk Seliboy. Iya. Wow, ini bakal berat untuk Alter Ego Esports dan mereka harus bisa menahan Lord yang pertama. Betul sekali, dan Lordnya kali ini sudah mulai berjalan di area mid lane-nya. Flapzy-nya juga susah sih nangkep Benedetta. Makanya sebenarnya tapi mereka juga sebenarnya nggak ada punya pilihan ketika mereka harus nge-contest antara Benedetta dan juga Matilda tadi ya di draft pick-nya. Ya. Terima kasih banyak hero yang lagi sangat-sangat hot dan Lord sudah hadir dari area tengah. Betul dengan area patung lane, top lane-nya pun juga 3 lane dipush oleh Brand Esports, lalu juga mulai kewalahan di area atas, mulai digeduk langsung Leo Murphy. Hilangkah karena teman-teman dari Alter Ego? Rupanya mereka masih bisa nge-backup dan ini Vitor belum bisa dihancurkan oleh Brand Esports. Iya, masih bisa di defense kali ini, tapi minionnya udah mulai masuk Bude di area mid dan juga dari area atas. Kalau coba dibuka, Flapzy-nya udah mulai berada di area depan. Leo Murphy belumkah? Belum dibuka ternyata Bude, tapi Katriznya udah mulai mengincar ke arah backline kali ini dengan area Metal Mirror Image dan juga Blazing Duet. Katriznya bakal tumbang kali ini. 1, 2 bahkan tumbang untuk Brand Esports. Memang kan kalau kita lihat masih bisa dijaga karena dia bakal coba dikejar, tapi punya Immortal, Leo Murphy masih cukup bertahan di situ, masih cukup tanky. Ribo yang gak bakal dikasih pulang. Mau kemana, dan bahkan lihat linknya Seliboy benar-benar fokus untuk dapetin speed push di area mid terlebih dahulu. Yap, Alter Ego mereka memaksimalkan speed push-nya. Ribo pun hilang. Berhasil dipanis oleh tim Alter Ego ketika mereka dengan pandainya nahan skillnya. Gak ada yang tergesa-gesa. Benar. Timing yang sangat tepat untuk Alter Ego. Itu buying time juga buat Seliboy sih tadi di area mid, terus dia ngambilin orange buff-nya milik Brand kan. Dan mungkin dari apa ya, dari Alter Ego mereka masih bisa untuk buying time biar bisa bawa ke arah late game. Oh, tapi ternyata terkena The Way of Dragon. Masih punya Tempest of Blade. Tapi dari belakang view-nya hadir bersama dengan Flapzy. Lucy sudah nggak punya resource skill lagi, menahan. Sedangkan itu Pai dengan top lane Oh my bermain sangat-sangat cerdik. Alter Ego mereka sepertinya udah mulai mendapatkan momentum kembali ya kali ini. Dan Flapzy mulai kewalahan sepertinya Brand Esports. Leo Murphy bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih punya Hurricane Dance, tapi lihat Flapzy-nya bakal coba menahan pergerakan. View-nya udah mulai datang. Udah nggak punya Electro final blow-nya dari Flapzy. Alter Ego di sini bukan dalam kondisi yang bisa main barbar. Iya, Mereka mereka- pintar-pintar, pandai-pandai, Betul. perlahan-lahan, kucing-kucingan. Nggak bisa langsung war yang gamblang. Ya. Nah, setidaknya mereka bakal beli waktu dulu. Mungkin nge-push minion yang di top, sambil nunggu lagi untuk Lordnya reset, sambil keluar untuk mereka meneruskan fight-fight yang lain. Ya. Dan so far sih Alter Ego Esports mereka berhasil untuk menahan yang pertama. Itu kayak satu modal utama dari mereka Betul. juga tadi. Karena
cukup sulit. Tadi kita lihat Ribo yang bisa membeli waktu sangat-sangat panjang sekali dengan lampu-lampu yang dipakai sama dia. Dia bisa narik 2-3 orang untuk ngikut dengan dia yang lama banget buying time-nya sebelum bisa ditumbangkan juga. Ini membuktikan bahwa brand e-sport sebenarnya equip mereka sudah cukup memadai untuk melakukan fight terhadap Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana cara mereka bisa mengeksekusi. Balik lagi, Alter Ego Esports untuk winning condition mereka sekarang adalah mereka bisa melakukan split push. Mereka punya one-one, mereka juga masih punya link. Yes, betul sekali. Dan mungkin harus bersabar ya mencari Yeah. timing yang tepat untuk tim Alter Ego. Karena sebenarnya dari sisi network nggak terlalu berbeda jauh. Betul, Mas. Iya. Bisa dibilang sama tuh. Dan menurut Mirip-mirip sendiri sekarang brand e-sport mereka udah bisa membaca apa yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Dijagain bener-bener di area bawahnya, Yes. bahkan Benedetta dan juga Q, dua hero dari brand e-sport ditugaskan untuk ngurusin satu lane di area bawah yang kemungkinan besar Link akan berada di situ. Dan tepat sekali mereka menghitung dengan sangat baik. Lord yang kedua sudah hadir dan ini sudah bertemu Q dan juga Seliboy. Seliboy datang tapi sama lihat. sekali cuma ada flash di situ. Betul. Seliboy berhasil mendapatkan poin kalian terlebih Oh my dahulu tanpa ada backup dari brand e-sport. Pergerakan yang sangat terlambat bagi brand e-sport, harus kehilangan satu membuat Alter Ego di area Di sisi atas. lain, ternyata Kartisinya malah dijemput dengan Hurricane Death. Tapi mulai datang kali masih ada Blazing 2 juga dari seorang Cloudnya. Dan bakal coba mundur tapi tidak bisa dari seorang Leo Murphy. Harus kehilangan satu untuk satu, tapi datang Silly Boy kali ini dengan Tempest of Blade-nya. Harus mundur sepertinya karena Flapsy sudah mulai datang untuk membackup teman-teman dari brand. Masih bisa di-backup oleh seorang Udil dengan adanya rotation. Tapi Pai di sisi lain, ini lagi dan lagi dia benar-benar memberikan poking damage. Dan bahkan Lustinya dipaksa untuk mengeluarkan Immortalnya. Ya sudah hilang tapi di area tengah ini Ribut langsung hadir kembali menahan semuanya dari Alter Ego. Rotation defense dan Udil mendapatkan poin killnya. Alter Ego Esports berhasil mengatasi kesusahan mereka, tapi minion di area atas sudah masuk. Alter Ego harus nge-reset lagi, ngebetulin landingnya, sementara brand e-sport punya kesempatan untuk masuk ke area Lord Pit. Iya, dan ini mungkin agak sedikit dekdik-dekser ya, karena Wah, ini mendebarkan sih. masih Lord moment banget. Dan sepertinya bakal coba dipaksa B terlebih dahulu dari brandnya. Udil, sudah jadi reversion sepertinya. Korset sudah ke reset, tapi ada Yurken dan Sengungsi udah ada Flashy. Oh Tapi my keluar God. yang dari defensive level. Low tapi banget Leo sekarang Murphy. dua hero trio dari Alter Ego Udil yang harus mulai tapi Pai dari belakang digejok Wah, langsung. sulit banget Dan ini. tersisa dua member dari Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan defense, sementara brand Esports mereka nggak mau kasih napas. Ketika sudah menghilangkan 3 member dari Alter Ego, brand mengamankan Lordnya tanpa akan ada kontes. Iya, nggak akan bisa dikontes juga, dan dari Silly Boy pun tidak bisa berbuat banyak daripada nanti dia paksain untuk teamfight tadi dan ke pick off, mendingan dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ya, dan ini pun split push yang bakal sulit banget karena sekarang dia udah di-ignoring sama 2 member dari brand Silly Esports. Boy, bakal coba untuk nge-take down ke seorang View, tapi lihat masih punya Deviant Sword juga. The Wild Dragon ke arah seorang Silly Boy dari Lustinya di sini bakal coba di-backup oleh Yam. Dragon Tail mengarah ke arah seorang Lusty dan bahkan Immortalnya bakal pecah. Oh, tapi ternyata ada Kartisi yang mulai datang di area belakang. Kali ini nggak Boy. punya energi dari seorang Silly Boy. Oh my god. Ya, sementara itu dia ketika nggak ada Silly Boy di sini, Alter Ego berempat aja mencoba untuk melakukan defense. Lord yang akan hadir ya, top lane di area tengah mencoba untuk di-zoning out semuanya. Hurricane dan sudah dikeluarkan, sekarang ini tinggal do or die dari Alter Ego. Wah, ini bakal sulit banget buat Alter Ego karena Lordnya udah mulai masuk nih. Sedangkan nggak ada turret base juga yang stop pergerakannya minion bersama dengan Lord. Lordnya udah langsung masuk ke area depan. Yang miner dari Alter Ego, dia harus menahan semuanya. Dua inhibitor sudah hilang di area bawah, sudah masuk. Tampaknya sedikit lagi, tapi belum cukup. Dari Black Dragon Bomb juga dia sudah dikeluarkan. Yam, area lini belakang teman-teman yang sangat jauh. Mereka mencoba untuk nge-handle Lordnya. Alter Ego berhasil mendefense base mereka, tapi sayangnya semua inhibitor sudah hilang. Ini akan semakin sulit untuk Alter Ego. Iya, mereka harus benar-benar peka-map banget ya. Apalagi yang kita tahu kali ini minionnya juga udah mulai cepat bergeraknya. Dan Silly Boy juga udah mulai respawn kali ini. Bakal coba reset lagi dari teman-teman brand e-sport. Dan Alter Ego mereka lagi dan lagi mau nggak mau harus ngereset, cari momentum, cari timing yang pas untuk bisa balikin keadaannya. Wow, ini kayak Alter Ego mereka bener-bener tadi ada sempat momennya, ada cahaya buat Alter Ego ketika mereka bisa menculik Matilda. Tapi ternyata semuanya reset. Itu Ribu udah strong parah ketika coba untuk di-ganking, bisa balikin keadaan juga. Jadi lampu-lampunya ini adalah salah satu PR juga, terlepas daripada adanya Benedetta dan juga pastinya Cloud dengan blessing duetnya. Nahan semuanya sih di sini dari tim brand e-sport pun punya line up yang sangat kuat pergerakan mereka, dan Lord yang kedua ternyata belum berhasil untuk membantu brand e-sports.
mendapatkan kemenangannya. Berhasil ditahan oleh Alter Ego ini super defense dari Alter Ego di menit yang ke-20. Permainannya semakin sebenarnya buat Alter Ego, Sally Boy, dia harus pinter-pinter cari celah. Timingnya harus tepat, karena ketika Alter Ego udah memutuskan untuk berperang, berarti mereka harus all in. Dan juga satu lagi, sebenarnya Brand Esports ketika di drag masuk ke arah dari late game, game mereka ya tinggal segitu-segitu aja. Karena mereka udah maksimalin tadi di mid game, masuk ke late game yang sekarang ini pastinya ada Sally Boy yang bisa split out, ada One juga di sana yang akan jauh lebih pedas lagi. Tinggal bagaimana ini, apakah weakness point-nya bakal pecah terlebih dahulu yang bisa dimaksimalkan sama Fight. Ya, itu poinnya adalah gimana caranya dia bisa mecahin pula. Sementara itu Brand Esports bermain hati-hati, mereka menjaga base Alter Ego, nggak mau terlalu gegabah, sembari menunggu Lord yang ketiga akan hadir. 50 detik. Iya, dan kalau kita lihat nih bener-bener di zoning habis-habisan nggak boleh keluar dari base-nya Alter Ego. Ya, Kan udah banyak udah pada punya Immortal, sampai Flood gitu udah punya Immortal. ya kalau menurut saya ini lebih jauh lagi ya, lebih masuk ke arah dari late game. Alter Ego mereka punya sedikit peluang untuk bisa kembali ke keadaan, tinggal bagaimana kesalahan yang akan dibuat oleh Brand Esports seperti apa. Tadi kita lihat Matildanya sempat untuk nge-pick. Kalau mereka bisa mengulang mungkin kayak mendapatkan kesempatan yang sama seperti ketika Matilda bisa di-pick oleh pemain dari Alter Ego, itu akan merubah keadaan sangat-sangat berubah sekali asal mereka buka momentum atau buka fight-nya juga di saat yang tepat. Tapi lihat tengok Sally Boy-nya sendiri di area atas, ada Flamsi dan juga Kalsim. Itu pula dengan Ribo, Sally Boy ada di mana? Dan Esports matanya langsung hijau dari Sally Boy. Hampir saja, it's a bait bro. Alter Ego ternyata itu bukan bait dan dimakan langsung oleh Brand Esports. Sally Boy harus tumbang. Susah sih gerak tanpa purple buff. Iya, memang ya justru itulah yang memang mungkin agak sedikit sulit ya buat Link tanpa ada purple buff, kayak gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau finish point aja juga udah mulai boros penggunaan energinya gitu. Dan Lordnya kayaknya udah mulai di-poke oleh dari Oke, conversionnya bagus banget di Weekend dan mengunci dua pemain dari Brand Esports. Teman-teman yang langsung menuju ke area belakang. Tadi Alter Ego kurang tipis di sini, Udil sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Fight berhasil mengeluarkan crossbow on tank-nya. Satu hilang tapi Immortality masih ada di situ. Lucy pun bersiap. Piu masih sehat walafiat, sekarang mencoba untuk kabur ke area belakang. Ribo nggak berani untuk maju lagi. Lucy dari timing yang tepat mengarah lini belakang. Fight menjadi sasaran utama tapi Lightning Duet hadir langsung di tengah-tengah Alter Ego Esports. Fight gila. Tersisa Leon Murphy dan juga Yap. Sekuat tenaga mendefense. Tapi ternyata Brand Esports berfokus terhadap base dan game pertama dimenangkan oleh Brand Brand Esports.